Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, gudang bahan bangunan di Mojokerto ludes dilalap si jago merah. Api juga menghanguskan satu pikap dan mengakibatkan satu karyawan terluka bakar. Kebakaran melanda gudang penyimpanan bahan bangunan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kota Mojokerto Selasa pagi. Api dengan cepat menghanguskan gudang beserta isinya. Si jago merah juga menghanguskan satu mobil pikap yang biasa digunakan mengangkut bahan bangunan. Seorang karyawan menderita luka bakar saat berupaya memadamkan api. Api baru bisa dijinakkan 1 jam kemudian setelah 4 mobil damkar diterjunkan. Diduga kebakaran gudang dipicu sisa pembakaran sampah. Alhamdulillah berkat kolaborasi rekan-rekan PMK dan relawan, baik dari Dragon, Pemkot maupun Gama, untuk api dapat segera dipadamkan. Jadi kurang lebih 1 jam, alhamdulillah sudah padam. Kemudian beberapa keterangan dari pemilik, Pak Sutanto, untuk korban sementara tidak ada, namun ada salah satu karyawan yang luka kakinya sudah dibawa ke rumah sakit dan sekarang sudah perjalanan pulang. Penyebabnya ini keterangan awal dari pemilik dan salah satu karyawan ini dari pembakaran sampah. Namun perlu kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kalau diperlukan nanti kita mendatangkan dari lapor Polda Jatim. Kerugian materi akibat kebakaran gudang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang perempuan pengendara motor kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, Surabaya hingga terluka parah di kepala. Seorang perwira polisi menolong korban bahkan rela melepas seragamnya untuk menutupi luka korban dan membawanya ke rumah sakit. Nunung Widayanti, usia 65 tahun pengendara motor, terluka parah di kepala dan tergeletak di jalan akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Frontage Road, Ahmad Yani. Seorang perwira kepolisian Ditpol Lairut Polda Jatim, Ibtu Guntur yang melintas, langsung melepas seragamnya untuk menutupi luka korban dan meminta bantuan pengendara lain guna membantu membawa korban ke rumah sakit. Penonton malah banyak, kendaraan nggak mau nolong malah nonton dia, ya itu yang bikin terhambat. Terus ya, pakai apa ini tadi evakuasi? Ya, terpaksa apa fasilitas yang ada di situ, ada sepeda motor apa itu? Roda 3 ya? Roda 3 itu suruh angkat, kebetulan dia pakai kasuran yang nggak empuk, nah, terus saya gendong dipakai sama anggota, ditaruh di apa ini? Pangku. Ya, di pangku lah istilahnya. Tapi tetap tak ajak omong sadar ya kok. Korban masih selamat berarti ya? Selamat, sudah tak tanya ibu dari mana, belum bisa jelaskan, cuma ibu masih sehat, masih semangat Pak. Korban laka lantas dirawat di unit gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas dari Polrestabes Surabaya dengan membawa kendaraan kedua motor yang terlibat kecelakaan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, jenazah 11 korban kecelakaan minibus tertabrak kereta Probowangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang telah dipulangkan ke rumah duka. Sementara 4 korban luka masih menjalani perawatan, 2 diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. 3 korban tewas yang sempat tertahan di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Surabaya. Ketiga korban diantaranya Gatot Hari Cahyono, warga Gubeng, Sri Rahayu, warga Simomulyo Baru, dan Soekarnoto, warga Sawan. Ketiga jenazah ini menjadi korban terakhir sehingga seluruh korban tewas yang berjumlah 11 orang telah dipulangkan. Yang pertama itu 5. Tadi mulai pagi itu, terus agak siang itu 6 di tengah siang hari tadi ada 3, berarti tinggal 3, dan yang barusan ini sisa 3 itu. Berarti total 11 ya Pak ya? Oke. Berarti di kamar jenazah sudah kosong ya Pak, yang korban? Sampai sudah kosong.
Sementara dari 4 korban luka, 2 diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, yakni Warsito, warga Banyu Urip Wetan, dan Alen Firmansyah, warga Simomulyo. 2 lainnya yakni Andika, warga perumahan Grand Hasanah, dirawat di RSUD Dr. Haryoto, dan Bayu Trinanto, sopir minibus warga Kembang Kuning Kulon, dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi lain, Saudara. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Madiun terus meroket. Saat ini kenaikan harga sejumlah jenis cabai mencapai Rp10.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Seperti di Pasar Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, harga berbagai jenis cabai segar kompak naik pada Selasa pagi. Harga cabai rawit Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga dijual Rp75.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar dijual Rp60.000, padahal sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Diduga naiknya harga cabai ini karena stok panen di tingkat petani mulai menipis. Naiknya harga cabai membuat penjualannya menurun. Pedagang menuturkan saat ini banyak warga membeli cabai kering karena harganya lebih murah. Ya, beralih ke cabai kering. Kenapa Bu itu Bu? Nah, cabai kering kan lebih murah. Cabai kering itu kalau 75 kan barangnya ya banyak, ya 1 kilo banyak. Nah, kalau yang ini yang sing baru ini kan 1 kilo kan sedikit. Pedasnya pedas sing kering. Kemarin ini udah naik lagi. Kemarin itu jualnya berapa ya? 84, 83. Sekarang udah 86, ada yang 88. Kenaikan harga cabai ini diperkirakan akan terus terjadi seiring pergantian tahun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, ada banyak pilihan berwisata, salah satunya wisata murah dengan jalan kaki menyusuri jalur perbukitan lereng Gunung Anjas-Moro di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Selain melatih fisik agar tetap kuat, pengunjung dimanjakan indahnya pemandangan alam dari atas bukit. Melepas kepenatan dengan berwisata tidak harus mahal. Salah satunya adalah jalan kaki menyusuri jalur perbukitan Pecaringan yang ada di lereng Gunung Anjas-Moro, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Jalur trekking Bukit Pecaringan ini menyuguhkan pemandangan yang indah dari ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Pengunjung bahkan bisa menikmati aliran sungai kecil dengan sensasi udara khas pegunungan yang segar. Lokasi jalur susur Bukit Pecaringan ini memiliki panjang 2 km. Meski kondisi jalan turun dan menanjak, relatif mudah dilalui dan tidak ekstrim. Wisatawan juga bisa berfoto sepanjang perjalanan dengan latar keindahan alam. Kalau kesini sih mau lihat ini ya, pemandangannya kan bagus, hijau, ada sungai-sungainya. Jadi kita mau kayak healing gitu. Trekkingnya juga agak panjang tapi nggak terlalu curam. Terus udaranya juga sejuk. Paling itu sih kayak lihat banyak-banyak pohon berbagai jenis, ada buah durian, ada coklat, ada macam-macam tanamannya. Terus sungainya juga bagus. Cocok banget, sangat rekomend. Untuk launching hari ini sebagai upaya untuk meningkatkan dalam rangka pengembangan wisata desa yang ada di Sanjara. Dan ke depan harapan kami wisata Bukit Pecaringan ini menjadi ikonnya wisata desa yang ada di Sanjara, menjadi salah satu unggulan wisata yang ada di Kabupaten Jombang. Yang ditawarkan panorama alam, hiking, menikmati panorama sungai maupun potensi yang ada di Sanjara. Untuk wisatawan yang ingin berlibur atau berwisata ke Bukit Pecaringan, hanya dikenakan tarif Rp40.000 per orang. Setiap rombongan wisatawan atau perorangan juga diberikan fasilitas pemandu wisata untuk menemani perjalanan. Wibu Jarso melaporkan dari Jombang.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.